Ketemu lagi sama saya Arif dari My Garasi. Sebelumnya bisa minta bantuannya untuk di like dan subscribe channel YouTube ini, karena kita akan bahas sesuatu hal yang insya Allah bermanfaat dalam bidang usaha rental mobil ataupun hal-hal transportasi lainnya yang berhubungan dengan perusahaan rental. Terima kasih kalau udah pada subscribe. Nah, sekarang kita mau coba bahas gini. Kita biasanya ngebahas soal pelaku calon penyewa rental mobil yang melakukan kriminalisasi dalam usaha rental, seperti pengadaian, penggelapan, jual putus, ya. Itu biasanya kita bahas. Tapi kali ini saya mau bahas tentang perusahaan rental mobilnya. Nah, hati-hati sama rental mobil odong-odong, ya. Bukan mobil odong-odong, tapi rental mobil palsu. Nah, ini banyak sekali kejadian di saat masa Lebaran, saat ramai Lebaran. Ya, kali ini kita akan membahas penipuan rental mobil, pengusaha rental mobil pada masa Lebaran. Ya, artinya kali ini jangan sampai para penyewa yang benar untuk memakai kendaraan pada momen Lebaran yang dikriminalisasi oleh pengusaha rental mobil. Oke, saya mau kasih tahu sedikit tentang kasus yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, ya. Momen Lebaran ini biasanya pengusaha rental tuh panen. Arti panen, ya ordernya penuh karena banyak sekali orang yang pulang kampung mudik. Itu kalau dari Jakarta dia mau ke Jawa, ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun ke Sumatera, itu hampir rata-rata menggunakan mobil. Apalagi saat ini tol sudah panjang, ya, tol sudah sangat panjang sampai ke Jawa Timur. Jadi banyak sekali orang yang berpikiran, ya, dia mau pulang kampung Lebaran mudik dengan menyewa mobil, karena hitungannya apa? Jauh lebih murah. Kenapa jauh lebih murah? Coba bayangkan, dihitung kalau pada masa Lebaran kita pergi pakai pesawat, pakai kereta, satu orang itu bisa 400.000, kalau kereta bisa sampai 500.000. Kemudian pesawat bisa 1 juta. Kalau 5 orang atau 6 orang udah bisa 3 juta sekali jalan. Pulang pergi bisa 6 juta. Nah, bayangkan kalau dia nyewa mobil, ya. Di sana mereka bisa memakai kendaraan tersebut keliling, ya. Silaturahmi ke keluarga, ataupun kuliner, makan, ataupun ke tempat-tempat wisata, mereka bisa gunakan kendaraan sewa. Nah, jadi momen ini tentunya pengusaha rental banyak sekali permintaan. Nah, cuman kali ini saya mau bahas penipuan yang dilakukan oleh rental mobil pada masa Lebaran. Oke, satu gini, biasanya, ya, perusahaan rental mobil penipu pada masa Lebaran, dia tuh harus keluarin duit tuh apa? Sewa tempat, sewa kantor. Kantornya yang disewa itu, ya, tentu yang representatif, ruko atau tempat yang banyak area parkiran mobilnya, yang banyak mobil-mobil parkir. Itu biasanya yang dipakai oleh mereka. Modal mereka murah, mungkin dia sewa dulu di tempat itu sebulan atau 2 bulan, modal cuma 10-20 juta, ya. Bayangkan dengan 10-20 juta modalnya, mereka bisa mendapatkan hasil ratusan juta dalam sekejap, dalam hitungan beberapa minggu. Saya kasih tahu modus, ya, yang mereka pakai. Satu, ya, perusahaan tersebut akan membuat iklan di internet. Dia membayar Facebook, membayar IG, marketplace seperti OLX atau apa segala untuk bisa posisinya di atas. Modalnya paling untuk 3 marketplace itu cuma 5 juta.
Itu udah banyak orang yang baca iklannya, ya. Modal tadi dia udah tempat, kuliah strategis, banyak parkir mobil, kemudian ada staff lengkap, staffnya lengkap di lokasi kantornya. Nah, dia iklan tuh, dia bikin harga paketnya. Biasanya rental mobil kalau masa lebaran sewanya apa? 10 hari, ya, atau 1 minggu. Oke lah, kita anggap 10 hari karena itu yang paling banyak dipakai, karena orang untuk mudik sekalian jalan-jalan itu 10 hari. Rata-rata mobil paling murah 10 hari itu, ya, bisa 4 juta, 5 juta. Itu level mobil Avanza yang agak lama lah, ya. Avanza 2014, 13, itu bisa 4 juta, bisa 5 juta. Kita anggaplah 5 juta. Dia bikin iklan di momen lebaran itu, paket 10 hari, dia bikin iklan lebih murah. Contohnya, dia bikin paket 10 hari 3,5 juta atau 3 juta rupiah. Dia bikin iklan tuh, ya. Perusahaan itu dia bikin iklan. Dia lempar ke internet, dia lempar ke marketplace, dia lempar ke Facebook, dia lempar ke IG, macam-macam jalurnya. Orang yang lihat puluhan ribu orang. Oke, orang tertarik dong dengan iklannya. Orang datang ke lokasi, dia lihat lokasi poolnya, oke, strategis. Dia lihat banyak mobil yang parkir di parkiran itu. Ya padahal mungkin mobil kantor sebelah atau kantor-kantor sekitar situ. Ya, udah dilihat ada staff, ada logo perusahaannya di kantornya. Nah, orang akhirnya percaya, dia bayar. Biasanya bayar DP. DP-nya berapa? 30% atau 50%? Anggaplah 50%. Anggaplah tadi kita ngomong yang paling murah 3,5 juta. Dia bayar 50%, 1.750.000. Ya, 1.750.000. Kejadiannya ini banyak. Karena dia takut orang tersebut lihat itu murah, kantornya bagus, ada staff, dia lihat bonafit, dia sewa mobil di perusahaan tersebut dengan bayar 1.750.000, kasar 50%-nya. Karena 3,5 juta hampir dikatakan susah. Saat itu pengusaha rental mobil jual mobilnya dengan harga murah. Nah, kemudian ya ketemulah sama ada kayak customer service, bayar pakai kwitansi segala macam. Terus tadi disampaikan, Pak, nanti Bapak atau Ibu nanti 3 hari sebelum pemakaian tolong dilunasi, ya. Jadi yang sekarang ini 50% untuk blocking mobil, jangan sampai mobilnya diambil orang lain, ya. Ini udah pasti kalau Bapak udah blocking, bayar 50%, mobilnya ada. Itu biasanya ngomongan manisnya tuh, manisnya orang-orang tersebut. Oke, akhirnya orang pun bayar, ya. Bayar, anggaplah tadi 1.750.000 atau 2 juta lah untuk harga yang 4 juta, gitu ya. Oke. Nah, itu untuk mobil yang biasa, level-level biasa, R3, Avanza, ya, mobil-mobil kecil lah, gitu ya. Belum lagi kalau dia pakai mobil Innova Reborn, yang harganya kalau dijual cuma 5 juta, apa segala macam, cuma 6 juta, itu pasti laris, gitu ya. Dia udah paham, dia udah hitung tuh market dia pas lebaran, dia udah cek di sebuah perusahaan-perusahaan rental mobil, harga-harga yang dipakai saat lebaran. Kemudian, setelah bayar, orang tersebut, wah dibilang, oh ini mobilnya ini, sekian, bayar, nanti 3 hari. 3 hari sebelum masa, biasanya kalau orang sewa mobil sebelum lebaran, biasanya itu orang pakai mobilnya itu 3 hari atau 4 hari, atau 2 hari lah paling ini, itu sebelum lebaran. Itu orang mulai startnya. Ya, jadi, nah, sama si perusahaan rental tersebut, ditelepon tuh, 4 hari atau 5 hari sebelum pakai, harus dilunasin. Akhirnya dilunasin lah mobilnya karena takut habis ya, atau takut diambil orang unitnya, dan harganya udah pasti karena murah ya. Oke, setelah diambil murah, dia bayar, dia lunasi 3 juta, 4 juta. Apa yang terjadi? Di hari H, pada saat dia mau pakai mobil, mobilnya tidak ada. Mobilnya tidak datang. Atau mobilnya ke kantornya, ke kantor itu perusahaan sudah hilang. Staf yang tadi berjejer banyak, kantor, plat, apa segala macam kosong. Artinya apa? Sudah ditinggal kabur. Bayangkan, kalau tadi harga 3,5 juta, ya, yang nyewa 100 orang, minimal 100 orang yang kena 350 juta. Dia dapat uang. Modalnya tadi cuma 20 juta. Jadi dapat 300 juta cuma 3 minggu.
prosesnya. Itu kalau 100 orang. Bagaimana kalau 500 orang? Bagaimana kalau sampai 1000 orang? Ya, ya itu sekali lagi. Hati-hati dengan penipuan rental mobil, perusahaan rental mobil masa Lebaran. Itu bisa terjadi dan itu pernah terjadi dan banyak terjadi. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah cara hindarinnya. Oke, Anda harus datang tuh ke perusahaan tersebut atau Anda Google perusahaan tersebut, ya, bagaimana perusahaannya, bagaimana ininya, terus kemudian Anda Google, Anda cek. Kalau dia punya website, dicek website-nya. Kalau dia punya FB, dicek FB-nya, dicek segala macam interaksinya, FB baru, FB lama. Nah, caranya yang paling gampang adalah cek ke sekitar perusahaan tersebut, tanya sama perusahaan tersebut, sama orang-orang. Ya, biasanya pedagang warung di depan atau tukang parkir, tanya. Itu kantor rental mobil udah berapa lama di situ, ya. Kalau perusahaan baru kemarin apa segala macam. Nah, itu harus perlu hati-hati, ya. Harus perlu hati-hati. Kalau tadi kita belum kenal atau belum dikenal perusahaan transportasinya, ya. Kecuali beda, atau perusahaan besar dia baru pindah kantor dari mana, luar kota, dia pindah ke Jakarta atau dia pindah kemana, itu lain. Tapi kalau dia baru terus dilihat kehidupannya, ada nggak rental mobilnya di sekitar situ, maksudnya ada supir jalan, ada ngirim mobil, ada orang datang sewa mobil, ada nggak, tanya di sekitarnya. Kalau sekitarnya bilang nggak ada, nggak tahu, oh di saya nggak tahu itu ada perusahaan rental di situ, itu harus perlu hati-hati, ya. Sekali lagi, jangan sampai para penyewa yang ingin pulang kampung, yang ingin bersilaturahmi, yang ingin berlebaran, apalagi saat ini kita sudah dikatakan udah masa endemi, habis endemi, masa COVID, sehingga kita bisa bertemu keluarga di kampung. Beda sama 1 tahun atau 2 tahun lalu, kita nggak bisa. Sekarang pasti momen ini akan dipakai banyak orang. Sekali lagi, itu pesan dari saya, hati-hati. Hati-hati penipuan rental mobil masa Lebaran. Terima kasih, saya dengan Arif, My Garasi, website saya mygarasi.co.id, ya. Perusahaan kami ada di Jakarta. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan informasi berikutnya yang bermanfaat. Salam semuanya.